Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada sore hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GKI Invest cabang Semarang. Seperti biasa di hari Selasa ya, Selasa di sesi perdagangan Eropa jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan membedah market, kita akan menganalisa secara teknikal. Kita akan lihat nanti apakah di sesi perdagangan Eropa ataupun di sesi perdagangan Amerika nanti malam kita bisa menangkap peluang di beberapa instrumen trading yang nanti coba saya analisakan. Kita akan lihat di MetaTrader 5 GKI Invest. Bersama saya Rudi Oktrianto dari R&D GKI Invest Cabang Semarang. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa. Jadi ceritanya ini kita ngabuburit ya, ngabuburit sambil kita melihat peluang di market, siapa tahu ada peluang di market, dan sambil kita menunggu bentuk maghrib masih lama sih, masih jam 6 kurang seperempat ya. Sekarang masih jam 3. Masih 3 jam kurang 45 menit, 45 menit. Oke, untuk pergerakan harga pada sesi perdagangan Eropa sore ini, sebentar saya share dulu di MetaTrader GKI Invest ya. Saya share dulu. Bagi Anda yang barusan bergabung bersama kami, selamat bergabung di sore hari ini. Kita mencoba untuk membedah market atau menganalisa secara teknikal ya di sesi perdagangan Eropa. Karena sesi perdagangan Eropa ini pergerakan market juga sudah mulai, volume transaksi sudah mulai mulai banyak lah, mulai tumbuh lah ya dibandingkan sesi perdagangan Asia tadi pagi. Oke, ini udah ketemu nih. Oke, diawali dari Aussie, Australia dolar, US dollar. Nah, ini untuk Aussie, pergerakan Aussie hari ini naiknya cukup lumayan banyak sekali. Dari tadi di level 0.75400, sekarang running di level 0.76325. Karena tadi jam 11.30 Bank Sentral Australia RBA merilis mengenai suku bunga terbaru, dan RBA lebih condong untuk mempertahankan suku bunganya. Nah, karena mempertahankan suku bunganya, dan hal ini juga dilihat dari kondisi perekonomian Australia yang sempat melambat sih ya, sempat melambat karena mungkin efek dari pandemi juga masih belum selesai, kemudian juga efek dari perang Ukraina dengan Rusia dengan Ukraina, meskipun tidak berdampak secara signifikan bagi negara Australia, tapi mungkin dari segi perdagangan mereka sedikit mengalami mengalami hambatan lah ya, hambatan. Tapi itu tidak menjadikan sebuah persoalan atau sebuah masalah yang sulit, jadi membuat harga untuk mata uang Aussie versus US dollar mengalami penguatan seiring suku bunga Bank Sentral Australia menetapkan suku bunga tetap masih mempertahankan suku bunga sebesar 0,10%. Oke, kita cek dulu nih. Oke, kita lanjutkan. Jadi Aussie masih naik ya. Ini kalau kita lihat secara pattern, kita tidak bisa melihat ke H1 atau H4 karena harganya sudah terlalu tinggi. Kita bisa lihat chart ke belakangnya. Jadi saya pakai daily ya. Jadi penguatan engulfing ya, bullish engulfing, jadi cukup kuat sekali. Kenaikan diperkirakan masih tetap naik di 0.76850 untuk area, baru kita bisa ngambil pullback penurunan di area sell ya, di 0.76850 itu untuk
untuk area sell kita bisa menempatkan sell limit. Bentar, saya tulis dulu ya. Oke, untuk sell limit di Aussie mana nih? Saya pakai ini dulu ya. Sell limit 0,76.850. Nah, kita bisa gunakan untuk area sell limit untuk cari penurunan. Stop loss jangan lupa pakai stop loss. Khawatirnya kalau masih efeknya masih masih penguatan untuk Aussie, jadi kita harus pakai stop loss jika kita ingin memanfaatkan pergerakan volatilitas di Aussie ya. Stop loss di 0,77.560. Jadi sekitar berapa nih? 700 ya, sekitar 710 pip. Kalau 0,1 ya berarti sekitar $71. Take profit kita bisa gunakan 1:1 ya. Jadi kita cek di psikologisnya 0,76.000. Nah, ini sebagai untuk kosong. Ini Aussie masih tetap naik, kita lihat pergerakannya dulu. Kita bisa ambil posisi sell limit untuk cari ayunan turun. Namanya market, kenaikannya juga cukup tinggi, baliknya pun juga bisa cepat. Karena dari derajat kenaikannya pun sudah melebihi 45 derajat ya. Jadi ini kenaikannya cukup signifikan, biasanya baliknya juga cepat. Nah, itu yang bisa kita manfaatkan di Aussie. Oh ya, saya tulis di kolom komentar sebentar ya. Nah, ini. AUD USD sell limit, kita lihat sell limitnya cuma satu single open aja. 76850. Pakai stop loss ya. TP di psikologis 0,76.000. Itu yang di Aussie. Yang tadi diuji oleh suku bunga dari Bank Sentral Australia. Kita ke emas ya, di perdagangan emas XAU USD. Nah, di emas ini kalau kita lihat secara jangka pendek nih ya, kita cek secara jangka pendek ini H4 lah, kita pakai H4. Nah, ini dia membentuk head and shoulder yang cukup sempurna sekali. Cukup sempurna sekali. Kalau kita pakai lensat kelihatan, nah seperti ini nih. Kita pakai lensat kelihatan H4 ya, nanti bisa kalian cek. Nah, ini head and shoulder. Jadi cukup rapi sekali. Posisi bahunya pun juga di 1937. Nah, ini shouldernya di sini, bahunya, bahu kiri, ini bahu kanan, terus ini headnya di sini. Nah, sekarang sedang menunggu konfirmasi untuk break, ya, konfirmasi untuk break. Nah, ini sempurna sekali. Bentuk patternnya juga cukup sempurna sekali. Nah, ini bawahnya 1917.60 lah ya. Nah, kira-kira 60. Neckline-nya yang pertama 1921, neckline yang kedua di 1917. Kalau kita hitung dari 21 ke head-nya ini berarti di posisi 44. 21 ke 44 berarti ada sekitar 23 ya. 23 pip. Nah, ini 23 pip. 1921 kurangi 23 berarti ada di 1897. 1998 ya, 1998. 1998.
Nah, ini pas di ujungnya ini nih. Kalau kita pakai neckline kelihatan. Nah, ya mungkin bisa dilebihin sih ya. 97 lah ya mungkin. Tapi kita TP-nya di 98 atau di 1900. Nah, berarti area ini nih, 97 ini. Oh, ini 97 pas. Kurang 1 poin. Nah, itu jadi tuh kok malah hilang. Nah, ini bentuknya head and shoulder. Cuman menunggu konfirmasi ya, menunggu konfirmasi. Kalau harga sekali lagi melewati 21 dan sekali lagi melewati 17 dan close di bawahnya 17, itu untuk konfirmasi dia sell di emas ya, XAU-USD. Nah, sempurna sekali bentuk bentuk pattern-nya. Pattern ini dianggap gagal jika atau false signal ya. Jika market naik, jika emas naik ke 1944 ini. Nah, head-nya, posisi head-nya 1944.400. Dan gagal jika melewati posisi head-nya yaitu di 1944.300. Tapi kalau misalnya ini turun, nah di tempat ini kita bisa follow ya, follow sell. Cuma saat ini kita belum bisa sell karena harus menunggu konfirmasi breakout di 1921 dan di 1917. Nah, itu kalau dia break melewati 21 dan 17, penurunan target di 1898. Ya 1900 lah ya. Nggak harus sama persis, mungkin sedikit kita naikkan 2 poin 3 poin 1900 lah TP. Saya rasa juga sudah lumayan ini kalau kita sell di 21 ke 1900 kan ada 21 poin. Kalau kita 0,1 ya berarti sekitar 210 dolar atau 2.100.000. Kan lumayan kan. Kalau ada satu lot ya berarti 2.100. 2.100 itu 21 juta. Cuman tetap pakai stop loss ya. SL-nya di sini nih di 1944. Nah. Jadi untuk XAUSD, oh ya untuk nanti malam ada data ekonomi nih. Nanti malam data ekonomi dari Amerika itu ISM non manufaktur. Nah, jadi ini ISM non manufaktur diprediksi naik. Wah, cocok sekali berarti turun ini. Kemungkinan sih ya. Nanti jam 9 malam waktu Indonesia bagian barat ada data dari Amerika ISM non manufaktur diperkirakan naik dari 56,5 bulan kemarin diprediksi naik ke 58,4. Dari 56,5 ke 58,4 berarti ada sekitar 1,9 ya, 1,9 target kenaikan. Nah, ini kalau misalnya nih kita berani kalau misalnya aktualnya mungkin lebih tinggi daripada prediksi, nah ini akan menopang harga emas untuk turun. Nah, secara teknikalnya seperti ini, soalnya teknikalnya cukup rapi sekali. Nah, ini kan cukup rapi sekali. Head and shoulder. Oke, saya tulis dulu ya supaya teman-teman juga nasabah Giga Invest paham. Formasinya namanya head and shoulder bearish, cuman belum breakout ya, sekali lagi belum breakout. Harus membutuhkan penembusan di 1921, neckline yang pertama, neckline yang kedua di 1917. Jadi XAU USD apa ya? Sell stop ya. Sell stop 1921. Poin 00 ya, saya tulis 1921. Stop loss 1944 dan TP 1898.
Bisa dinaikkan ke 1900 juga boleh, silahkan. Nah ini, karena bentuk patternnya kalau ini turun, breakout 21 sempurna sekali. Head and shoulder bearish. Nah, cuma nanti kita lihat jam 9 malam apakah penguatan untuk USD atau pelemahan untuk USD. Nah, itu yang perlu kita lihat nanti malam ya. Dimana kita cek. Nah, targetnya 1898. Nah, biar sama persis sih, mungkin sedikit dinaikkan 2 poin nggak apa-apa sih ya, nggak masalah. Yang penting cuan lah ya, betul. Yang penting cuan. Neckline pertama di 1921, kemudian 1917. Oke, ini untuk yang di emas XAUUSD. Jadi time frame 4 jam. Saya pakai yang di 4 jam. Kita tinggalkan emas XAUUSD, kita ke komoditas yang lainnya, yaitu di crude oil. Nah, ini crude oil. Ini juga sedang OTW naik ya. Jadi Anda bisa ambil posisi buy. Kalau lihat formasinya bentuknya seperti ini. Kalau misalnya ada penurunan sekali lagi di 100 ini sekarang 104. Nah, 11 ini bentuknya W ini. Targetnya sini ya. Tapi saya pasang apa namanya? Kalau misalnya market terkoreksi, kita bisa buy limit. Buy limit 101,56. Buy limit di sini. Stop loss-nya ya 98 ya. Stop loss 98,36. Nah, ini kena stop loss, buy limit. Jadi marketnya kalau ada koreksi turun, nah ini kita bisa buy. Target di 107. Target 107,43. Nah, ini. Take profitnya ya TP-nya nih. Masih TP-nya. TP. Nah, nih. Ini untuk crude oil. XAU seperti masih galau ya. Jadi belum bisa kita open. Nanti nunggu sesi Amerika kayaknya. Nanti jam 9 malam nunggu data ISM non manufaktur. Karena ISM ini termasuk kategori bintang 3, jadi pengaruhnya high impact sekali terhadap indeks dolar. Oke, untuk crude oil, CLR, crude oil, saya lebih memilih untuk kita analisa saya menunggu harga penurunan sedikit, turun di 101,56 untuk saya ngambil posisi buy limit ya, buy limit dengan stop loss target di 107,43. Crude oil, informasi naik misalnya nih. Jadi kita nunggu dia koreksi turun dulu untuk kita ambil posisi buy. Itu ya. Jadi informasi naik untuk pattern-nya H1, H4 pun juga sama kelihatan juga. Ya kan?
Oke, kita tinggalkan komoditas, kita cek di apa namanya forex. Diawali tadi sudah ya AUD USD itu masih naik, kita pakai sell limit. Untuk pound sterling, nah ini pound sterling ada dua opsi, buy stop sama sell stop ya. Jadi sekarang masih runningnya masih di tengah-tengah, jadi belum bisa kita entry nih. 31580. Ini buy limit, buy stop sini, sell stopnya di ujung sini. Nah, kita manfaatkan breakout karena ada formasi double top 575. Sell stop ini salah. Nah, ini sell stop. Targetnya untuk buy stop dia ikut naik ini 58. Nah, ini targetnya ini. Satu 1.32550. Target TP ya maksudnya ya. Bawahnya jadi pilih salah satu. Kalau misalnya buy stopnya jadi open ya kita ikuti buy, open buy ya. Otomatis sell stopnya cancel. Kalau harga turun, sell stopnya yang open, buy stopnya cancel. Nah, gitu. Stop loss untuk sell stop di posisi buy stop stop lossnya di sell stop, dibolak-balik pokoknya. Oke, saya tulis dulu. GBP USD ini soalnya marketnya lagi di tengah dan membentuk formasi apa ya, double top tipis kecil. Ada dua pilihan ya, ada dua pilihan yaitu 1.31580 stop loss 1.30 575 dan TP-nya di target itu ya 32550. Untuk sell stop 30575, stop loss 1.31580 dan TP-nya 1.29520. Nah ini, jadi pound sterling ada dua opsi karena saya lihat marketnya sepertinya sedang menunggu ya sideways. Jadi saya lebih memilih untuk memasang buy stop sama sell stop. Oh ya, untuk pound sterling ini nanti jam ada tekonomi ya. Jam 5 bentar lagi 15.30 ini ada survei PMI Indeks Manajer Pembelian Jasa dan Komposit Market. Kita lihat nanti kurang 5 menit lagi nanti akan dirilis. Sedangkan dari Eropa Komposit Market sama jasa naik di atas prediksi. Jadi penguatan untuk euro. Ini pound sterling kita lihat euro. Nah, ini euro nih. Euro kalau kita lihat secara harian, kita lihat pattern apakah membentuk suatu pattern. Kita cek pakai line chart. Sebenarnya nggak membentuk ya. Nah, kita lihat yang satunya juga terlalu apa? Head and shoulder sudah kena target ya ini. Nah, ini. Kita bisa belajar dari yang sudah ada. Nah, head and shoulder ini sudah kena target ini. 975, wah udah lebih. Rebound harusnya nih, rebound. Dan shoulder nggak kurang rapi sih ya, nggak serapi ya tadi di emas tadi rapi sekali. Ini shoulder tapi nggak rapi tapi bisa dikatakan ini head and shoulder nih.
Kita cek pakai harian daily. Candlestick. Oh ya, ini ya. Jadi membentuk apa namanya? Channel up, channel up. Nah, ini kelihatan nih. Nah, dia sudah breakout. Sudah melewati ini ya, channel up ya. Nah. Ini ya. Dan kita pakai Fibonacci untuk kita mengukur kapan kita bisa buy. Jadi saya ikutkan untuk spike-nya, ekornya saya ikutkan. Nah, ini bentar lagi untuk masuk ke golden ratio ya nih. Nah, ini. Golden ratio-nya di 1,09.500 di 61,8%. Ya. Jadi kita bisa ambil buy limit tengah-tengahnya ya, karena 78,6-nya juga panjang juga sih, panjang juga. 50 tambah 60 berarti kurangi 30, berarti tengah-tengahnya berada di 0,1.0 50 60 berarti 30 ya, 30 berarti sekitar 18 19 18 0. Untuk area buy limit ya, buy limit. Nah, karena daily-nya juga sudah break apa ya, nah ini dia sudah break melewati ini kan biasanya ada secara penggunaan pattern apa ya namanya, pakai Fibonacci, dia break bawahnya ini area buy limit di 61,8%. Nah, itu kita sebenarnya buy limit. Oke, saya ketik aja ya. Nah, untuk Euro USD buy limit bisa di 1.9500. Cuman jaraknya dengan stop loss agak panjang kalau kita pakai 9.500. Kalau pakai 9.180 itu dengan jarak stop loss-nya agak sedikit pendek ya. Nah, itu. Kita coba untuk buy limit 09180. Stop loss-nya di 1.0850. Dan TP-nya 1.10.400. 10.400. Ini untuk Euro USD. Euro USD kita lebih baik menunggu di bawah untuk kita ambil. Ambil posisi sih bisa sih, tapi stop loss-nya kalau misalnya Anda balik sell sekarang misalnya, stop loss-nya berarti di 1.10.400. Take profit-nya ya di posisi buy limit 1.09.9.180. Nah, itu bisa Anda gunakan sebagai istilahnya bolak-balik lah ya, bolak-balik. Itu. Ini untuk euro. Jadi belum bisa di open. Kita cek euro yen. Nah, kalau kita pakai line chart, ini euro yen juga bentar lagi kena area buy ya. Ini di area buy limit. Ada posisi double bottom, sudah break, dan targetnya untuk kita cari pembalikan arah, biasanya kalau sudah kena target, harganya biasanya balik arah. Nah, kita bisa manfaatkan buy limit.
buy limit 134.25 ya. 250. Kita bisa manfaatkan buy limit. Stop loss-nya ini 820. SL 33.820. Nah, targetnya di sini nih. Nah, target TP ya. Jadi bisa gunakan trailing. 3.820. Ini tadi sempat turun sampai di 29. Kurang sedikit. Kurang sedikit lagi nanti. Nah. Kurang sedikit lagi. Euro yen. Jadi belum ada yang bisa kita entry nih ya. Euro yen kita pasang limit. Kemudian tadi juga Aussie. Aussie ini masih OTW, jadi nggak bisa kita ambil posisi buy karena market juga sudah di atas. Takutnya koreksi turun karena derajatnya juga lebih dari 45 derajat. Jadi biasanya kalau market naiknya lebih dari 45 derajat ya biasanya baliknya turunnya cepat. Nah, kita mending apa namanya kita hadang di atas sell limit di 76.800. Emas juga masih belum ya, masih running di tengah, belum melewati 21 lagi sama 17 untuk konfirmasi sudah turun. Crude oil juga sama, buy limit. Nah, kita pakai buy limit. Ini juga euro yen juga sama nih, belum bisa kita entry nih, posisi buy limit. Aussie, nah ini Aussie, kok Aussie, USD Kanada nih, sepertinya bisa kita entry. Ini kalau ada kenaikan sedikit kita bisa entry nih. Ini membentuk formasi double top ya, double top. Kita bisa manfaatkan sell limit kalau misalnya ada koreksi untuk naik, kita bisa manfaatkan sell limit. Sell limit 1.24 800 nih ya. Stop loss kita bisa gunakan di ini sedikit pendek ini. Kita akan sedikit main scalping ya. 19. Oh. Biar. Nah. Ini di 80. Oh, ini bukan sell limit. Stop loss, sorry. Belum saya tulis ya. Stop loss. Oke. Nah, ini. Untuk TP-nya 40 poin ya. 440. Nah, sorry salah. Belum saya tes sudah muncul duluan nih. TP-nya di sini. Nah, target. Jadi kita agak sedikit main pendek nih untuk yang USD Kanada. TP 1.24400. Nah, ini TP-nya di sini nih. Ya. Jadi kita nunggu dia naik. Tapi kalau harganya sudah turun di 1.24400, ya kita cancel gitu aja. Nah. Oh ya, untuk
emas ya, Bapak Absep Sugandi, ini emasnya saya ulangi lagi. Untuk emas ini kalau kita lihat pakai line chart ini bentuknya sempurna sekali, Pak. Membentuk head and shoulder ya, head and shoulder. Time frame H4 nanti bisa dilihat. Neckline-nya itu ada dua, 1921 dan 1917. Jadi ini kalau misalnya turun melewati 1921, kita bisa ambil posisi sell atau pasang sell stop ya, sell stop di 1921 dan atau di 1917. Kalau misalnya marketnya turun melewati 1917 dan close hariannya di bawah 1917, target selanjutnya ke 1898. 1898 itu target dari perhitungan posisi head-nya. Head-nya ini untuk digunakan sebagai stop loss ya. 1944. 1944 kurangi 1921 ada 23 poin ya, 23 poin. 1921 dikurangi 23. Berarti ketemunya di 1898. Nah, begitu Pak Asep. Jadi untuk saat ini belum bisa kita entry apa namanya buy atau sell. Sekarang marketnya masih di tengah-tengah masalahnya di 1927. Apalagi nanti malam itu nanti ada data ekonomi dari Amerika yaitu ISM non manufaktur nanti jam 21.00 atau jam 9 malam waktu Indonesia bagian barat. Prediksinya penguatan US. Nah, kalau penguatan US kalau misalnya nih aktualnya benar-benar terjadi untuk penguatan US dollar, ya harga emas akan terkoreksi. Nah, kita bisa manfaatkan sell stop di 1921 dan 1911. Tapi kita juga nggak tahu nih, apakah penurunan emas ini, misalnya nih harga emas turun di melewati 1921 sebelum data ISM non farm, ISM non manufaktur atau setelah ISM non manufaktur. Nah, itu yang perlu kita cermati di situ. Yang penting kita sudah tahu level dan sudah tahu target. Jadi kalau kita sell di 1921, jadi kalau kita sell di 1921, stop loss di 1944. Posisi head-nya ya. Target di 1898. Yang nggak harus sama persis sih Pak Saib 1898. Kita bisa di take profit di 1900 misalnya. Jadi sedikit kita naikkan dua poin lah ya, 2 poin. Dari 1898 ke 1900. Nah, seperti itu. Itu Pak Asep juga yang lainnya mengenai kondisi analisa teknik untuk SAU USD ya. Jadi SAU ini sepertinya masih sideways, tapi kalau saya sih cenderungannya lebih ke turun ya. Untuk cuma nanti kita lihat untuk data ISM non manufaktur jam 9 malam. Nah, nanti apakah penguatan US atau pelemahan US. Karena prediksinya penguatan US gitu. Itu ya Dimas. Jadi jangan keburu-buru untuk ambil posisi untuk saat ini ya. Nanti tinggal tunggu konfirmasinya aja. Kalau misalnya naik nih, nah kalau misalnya dia nggak turun di 21, kita pakai skenario yang kedua. Kalau dia naik melewati 1944, nah kita bisa ambil posisi buy. Target di 1920. 1960. Target di 1960. Di area itu. Jadi 1944 diperhatikan 1944, 1944 sama 1921. Bawahnya ada 17. Untuk lebih kuatnya sih melewati 17 untuk lebih kuatnya strong bearish. Kalau strong bullish-nya di 1944. Oke, begitu untuk emas ya. Saya tadi tulis apa nih? Belum nulis untuk yang USD Kanada ya. USD Kanada. USD Kanada ini juga formanya juga rapi sekali untuk hariannya. Kalau misalnya ada koreksi naik ke 1.24.800 kita bisa ambil posisi sell ya USD CAD. USD CAD sell limit 1.24.800 SL
1.25190 dan TP-nya 24.400. Ini ya untuk USD Kanada. Jadi kita manfaatkan marketnya naik dulu untuk kita ngambil posisi sell supaya sell limitnya jadi open 1.24800. Stop loss 1.25190. TP di 1.24400. Itu ya untuk USD Kanada. Yang kita bisa manfaatkan. Belum bisa kita enter juga. Nah, ini yang ini untuk yang yen. Nah, yen ini menarik. Yen ini sedang melewati kalau kita pakai lensa double top ya. Double top. Nah, kita bisa ambil posisi buy. USD JPY area buy. Sedikit penurunan di 122.790. Double top ya. SL-nya nggak panjang sih, cuman berapa ya? 40. Kurang lebih itu $40 ya. $40 untuk 0,1 lot. Stop loss. TP-nya juga sama, kita bikin 1:1. Menarik untuk yang di yen ini. TP-nya 1.23. 123.190. Nah, ini menarik untuk yang di USD yen. Nah, ini sudah breakout nih. Double top. Kemudian, nah ini kita tinggalkan yen, Kanada, euro. Oh ya, ini belum saya tulis ya. Euro, yen. Euro JPY. Bell limit kita manfaatkan marketnya koreksi turun. 1.34.250. Tetap kita pakai SL. Kalau misalnya Anda nggak mau pakai SL, boleh di locking ya. Tapi nanti untuk cara melepas locking hati-hati. Harus benar-benar apa ya? Cari sinyal yang titik yang untuk entry atau melepas posisi locking ini harus menggunakan, maksudnya tetap kita menganalisa. Kalau misalnya keluar sinyal buy ya kita harus buang sell-nya. Kalau muncul sinyal sell ya kita harus buang buy-nya. Nah, itu. Buy stop dan TP-nya 133.820. Nah, itu euro yen. Itu untuk yang cross pair, cross currency. Kemudian pound sterling yen. Pound sterling kita bisa manfaatkan sell limit. Bentar lagi mau nyampe nih sell limitnya. Sell limit 161.550 ya. Stop loss 162.360. Oh, belum. Sell limitnya dulu. Nah, ini sell limit, kemudian atasnya sell stop loss-nya. Stop loss 162.370. Terus TP-nya agak lumayan panjang, jadi
Nanti bisa pakai trailing ya, turunkan stop loss-nya. PP-nya 159.92. Nah ini, jadi kita manfaatkan marketnya naik dulu sedikit untuk kita ngambil posisi sell limit. $161.550 ya untuk sell limit. Kita tulis dulu untuk GBP-JPY. GBP-JPY sell limit 161. Sell limit 161.550 SL 370 dan TP. Nah, nah ya untuk untuk edukasi besok kita juga ada live trade ya. Live trade kita biasanya hari Rabu itu malam, jam 7 malam. Cuman selama bulan Ramadan ini live trade kita geser ke sore hari, jam 3 sore seperti saat ini ya. Jadi besok kita tetap ada live trade, nanti besok bersama saya dan Ardiansah. Jadi nanti ada teman saya yang membantu menganalisa. Mas Ardiansah nanti akan menganalisa secara teknikal di sesi perdagangan Eropa. Jadi yang biasanya hari Rabu dan hari Kamis bersama hari Rabu dan hari Jumat bersama saya dan Ardiansah, itu nanti kita geser di jam yang biasanya jam 7 malam kita geser di jam 3 sore 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena ini khusus untuk selama bulan Ramadan aja sih ya, selama bulan Ramadan. Nanti kalau misalnya sudah selesai bulan Ramadan, nanti kita kembalikan jam 7 malam lagi. Tapi untuk khusus untuk bulan Ramadan ini kita ajukan ke jam 3 sore. Jadi supaya tidak mengganggu kekusukan ibadah Anda. Ada yang mungkin sholat tarawih atau mungkin sholat isya di masjid. Nah seperti itu. Jadi live trade yang hari Rabu ke hari Jumat jam 7 malam kita geser ke jam 3 sore. Jadi besok Rabu jam 3 sore ketemu lagi nanti dengan saya dan Ardiansah. Nah gitu. Nanti untuk flyernya menyusul ya. Jadi kalau yang sudah di-share di mana di websitenya GK Invest, saya sudah ada jadwalnya sih jam 3 sore. Oke kita lanjut. Forex kita coba ke apa namanya nih indeks saham ya. Indeks saham Dow Jones ini membentuk inverse ya, head and shoulder. Ini membentuk Dow Jones inverse head and shoulder. Dan ini sudah break, sudah melewati neckline-nya. Ini kalau misalnya ada turunan sedikit, kita bisa ngambil posisi buy limit ya. Ini sebenarnya kita sudah terlambat nih, tapi ya nggak masalah sih. Siapa tahu harganya koreksi. Nah, kalau harganya koreksi di Dow Jones, ini kita bisa manfaatkan untuk ngambil posisi apa namanya buy ya. Mungkin buy-nya di sinilah. Buy limit, saya tulis dulu nih supaya tahu. 34.826 ya. Kalau misalnya koreksi, kita bisa buy stop loss-nya sini. Stop loss di 34.624. Kemudian targetnya ini saya hitung dulu. 200 35032. Nah,
30 lah ya. Nah, ini untuk targetnya nih. Ini untuk target, dia naik, masih naik. TP ya. TP 35.030. Nah, ini. Ini TP-nya. Jadi inverse head and shoulder ini. Tuh kan, kelihatan. Dan sudah breakout, sempurna sekali breakout. Cuman kalau misalnya ada koreksi turun ke 34.826, kita bisa manfaatkan buy. Cuman saat ini kita nggak bisa ngambil posisi buy karena jaraknya dengan take profit juga lebih kecil daripada risikonya. Jadi mungkin lebih baik kita tunggu sedikit turun lagi supaya kita meminimalkan agak memperkecil stop loss-nya ya dengan stop loss. Dow Jones kemudian S&P 500 ini pun juga kurang lebih hampir sama ya dengan Dow Jones. Jadi dia membentuk inverse bullish. Dan sudah breakout. Sedikit terlambat kita ya. Tapi nggak apa-apa, bisa kita jadikan apa ya, pelajaran ya. 427. Targetnya di sini nih. 4602. 4602. Kalaupun mau entry buy juga agak panjang juga. Nah, di sini. Ini target masih naik nih ya. Dia masih naik. S&P 500. Nah, target 4.602. 4602. Itu masih lanjut naik nih. Ya. Nah, dia masih naik. S&P 500 masih naik, Dow Jones juga masih naik. Masih naik nih Dow Jones-nya. 35.000 targetnya. Kalau misalnya ada koreksi turun baru kita ambil posisi buy. Kemudian Nasdaq. Nah, Nasdaq kalau kita cek pakai juga hampir sama ya. Inverse ini sudah kena target kalau yang ini. Ini sudah kena target ya. Nah, inverse head and shoulder. Kita lihat Nasdaq 20.000. Nah, sudah kena target ya. Pas di sini. Kena target. Begitu kena target langsung dia koreksi nih. Nah, targetnya di sini nih. Langsung dia koreksi sedikit. Nah. Yang sebelah kanan pun juga sama ya. Jadi kita skip untuk Nasdaq, S&P 500 juga Dow Jones. Oke, begitu ya. Jadi gampang menganalisa, kita menggunakan pattern. Jadi yang gampang Anda cerna, Anda apa namanya, nanti bisa Anda terapkan sendiri di metode Anda. Dari crude oil kita nunggu sedikit koreksi turun untuk ambil posisi buy. Kemudian emas pun juga masih nunggu konfirmasi apakah melewati 1921 atau 1917 atau dia malah melewati 1944. Jadi yang perlu kita lihat 1944, kemudian 1921 dan 1917. Target ke bawah di 1898. Kalau naik targetnya berarti berada di 1965 targetnya. Kemudian pound sterling juga ada dua opsi, buy stop sama sell stop, karena bentuk patternnya juga cenderung apa ya, cenderung sideways ya. Jadi saya pakai buy stop sama sell stop. Euro ini sudah break turun dan secara daily pun juga konfirmasi untuk turun, targetnya di 1.09180 untuk penurunan di Euro USD. Kemudian Euro
Euro JPY ini pun juga kita nunggu sedikit konfirmasi turun untuk ambil posisi buy limit, sama kayak Euro USD ya, turun untuk kita ambil posisi buy limit. Nah ini untuk yen, USD Japanese yen ini kita sudah break di atas, jadi secara aturan atau penggunaan pattern double top ini kita ambil posisi buy ini karena dia breaknya di double topnya, titik double topnya. GJ sedikit naik, kita ambil posisi sell limit di 161.550, target di 159.692 dan batasan stop loss di 162.370. Aussie yang pagi ini, yang tadi siang terkena efek dari suku bunga tetap oleh RBA, jadi naiknya juga cukup lumayan tinggi. Ini pun juga masih running di harga tertinggi ya. Cuman kenaikan yang cukup tinggi sekali di atas 45 derajat, ini biasanya marketnya turunnya pun juga baliknya juga cepat. Nah, kita bisa manfaatkan sell limit di 0.760.850. Stop loss di 0.777.560. Dow Jones saya rasa juga marketnya naik nih. Kita sudah sedikit terlambat, tapi bisa kita gunakan untuk belajar ya, belajar untuk analisa. S&P pun juga sama masih naik. Nasdaq pun juga ini sudah kena target, tinggal sedikit koreksi turun. Kalau ingin manfaatkan Nasdaq juga silahkan. Gitu. Oke, sepertinya itu ya untuk live trade pada sore hari ini. Jadi kita untuk saat ini yang menarik untuk ditransaksikan cuman Euro Kanada nih harusnya, tapi Euro Kanada sudah terlanjur turun dulu. Jadi tadi sempat sampai tapi belum tadi ya jam 12-an ya. Yen pun juga sama nih, juga menarik untuk kita ambil posisi buy di USD Japanese yen, tapi juga pakai stop loss ya, jangan lupa pakai stop loss dan targetnya. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada sore hari ini. Gambar market seperti yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk melihat tayangan ulang live trade pada sore hari ini, bisa langsung nanti masuk, ya tunggu sekitar setengah jam lah ya, nanti tinggal masuk di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia. Jangan lupa di-subscribe dan diklik loncengnya supaya nanti ketika kita memberikan edukasi di channel YouTube, Anda mendapatkan notifikasi di handphone. Dan jangan lupa besok sore kita juga ada live trade bersama saya dan Ardiansyah. Besok sore jam 3 sore. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Jangan lupa disclaimer ya untuk live trade pada sore hari ini. Semua keputusan di tangan Anda. Oh ya, YouTube-nya GK Invest Semarang. Semarang Indonesia ya. Semarang Indonesia. Nah itu untuk channel YouTube-nya GK Invest Semarang Indonesia. Oke, saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan disclaimer on untuk live trade pada sore hari ini. Semua keputusan di tangan Anda semuanya. Di sini kami menyajikan memastikan bersifat edukasi untuk kita semuanya. Saya Rudi Oktrianto mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang berpuasa. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.